Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mala. Amma ba'd. Pagi menjelang siang ini kita akan meneruskan hancak kita, yaitu pembahasan surat Yasin ayat 61 sampai 60 sampai 67. Ayat 60 sampai 67. Ya. 60 sampai 67. Man saya ikra. Agil, ikra. Sutukal jamil. (60 sampai 67). Ya. Ikra. Ya. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada ayat yang ke-59 kemarin, di ujungnya itu disebutkan Allah berfirman wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, yang artinya dan menyingkirlah kamu semua pada hari ini, wahai orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kafir, yang musyrik. Menyingkir dari apa? Ya, ini menyingkir dari orang-orang yang mukmin. Jadi mereka orang-orang yang kafir pengen bersama dengan orang mukmin di dalam surga. Tetapi Allah memerintahkan agar mereka berpisah, menyingkir dari orang-orang mukmin. Infaridu anil mu'minin. Infaridu anil mu'minin. Berpisahlah kamu dari orang-orang yang mukmin. Inda ikhtilatihim bihim, ketika mereka menyatu bersama-sama dengan orang-orang yang mukmin. Kemudian mereka
pada protes, mereka pada menyangkal atau mereka tidak mau keluar, mereka tidak mau berpisah dengan orang-orang mukmin. Mereka ada yang menangis, ada yang jeritan dan sebagainya. Tapi Allah memerintahkan untuk berpisah, untuk keluar dari surga atau dari tempatnya orang yang mukmin itu. Kenapa? Allah berfirman dalam ayat selanjutnya, alam a'had ilaikum, bukankah aku telah menjanjikan kepada kamu. Arti dari menjanjikan, ahad, amurkum. Artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepada kamu, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, ala lisani rusuli, ya, aku telah memerintahkan kepadamu anak-anak Adam melalui lisan para rasulku, ya, mulai dari Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Alyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Belum ada nabi-nabi yang lain, ya. Nah, semuanya diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ini. Apa yang harus disampaikan? Apa yang telah disampaikan oleh Allah kepada mereka melalui para rasul itu? Allah ta'budu asyaitona, agar supaya tidak menyembah kepada setan. Ya. Maksud menyembah apa? La tuti'u, jangan mengikuti atau taat kepada setan. Taat kepada apanya? Taat kepada perintahnya, taat kepada godaannya, taat kepada keinginan setan, ya. Taat kepada setan. Memang ada manusia yang taat kepada setan? Banyak, ya. Perintah untuk sholat, aqimus sholat, sholatlah kamu. Ini perintah dari Allah. Tapi setan, usah sholat. Yang diikutin yang mana? Nggak sholat, berarti ngikutin setan. Taatnya kepada setan. Tuh. Kenapa kamu manusia tidak boleh mengikuti atau taat kepada setan? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya dia, setan itu adalah, ya, musuh yang nyata bagi kamu orang yang beriman. Bagi kamu orang yang beriman, setan itu merupakan musuh yang nyata, aduwwum mubin. Nah, artinya apa? Bayyinul adawah, jelas permusuhannya. Setan itu jelas permusuhannya. Setan selalu akan memerintahkan kebalikan dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah nyuruh zakat, setan ngelarang zakat. Ya. Allah merintahkan supaya ngaji, supaya baca Al-Quran, setan merintahkan supaya tidur aja, jangan baca Al-Quran. Ini jelas. Maka musuh yang paling jelas dan musuh yang paling kekal sampai hari kiamat yaitu setan. Kalau manusia mungkin juga ada yang jadi musuh, tapi biasanya manusia itu memusuhi, saling bermusuhan itu tidak selamanya. Ya, maka kalau kita punya musuh, musuhnya sekedar aja gitu. Ya, ahbib habibaka haunan ma'asa an yakuna bagi doka yaumamma. Wabgid bagi doka haunan ma'asa an yakuna habibaka yaumamma. Gitu kan? Dalam mahfudat. Cintailah kekasihmu sekedarnya aja.
Karena suatu saat dia akan menjadi musuh kamu. Musuhilah musuhmu sekedarnya saja, karena suatu saat dia akan menjadi kekasihmu. Itu manusia. Tapi kalau sama setan, kita harus memusuhi selamanya. Ya, karena kata Allah, setan itu adalah musuh yang nyata. Ya, innahu lakum aduwwum mubin. Sedikit pun jangan diberikan kesempatan kepada setan untuk kita cinta kepadanya. Ya. Setiap saat kita harus mengatakan bahwa setan adalah musuh kita. Maka kita selalu terus memohon kepada Allah agar dijauhkan dari setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau pagi-pagi kita diperintahkan untuk apa? Untuk baca ya, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ya, pagi dan sore. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, pada subuh dan pada asar. Tuh. Baca itu untuk supaya kita dijauhkan dari godaan setan, atau supaya kita kuat menghadapi godaan setan, tidak tergoda. Ya. Jelas ya. Jadi apa perintah Allah itu kepada manusia? Yang paling utama di sini disebutkan alla ta'budus syaiton. Jangan sampai mengikuti atau beribadah kepada setan. Mengikuti atau taat kepada setan. Ya. Nah, kemudian perintah yang kedua apa? Yang kedua apa? Wa ani'buduni, dan supaya kamu itu menyembah hanya kepadaku, ya. Dan sembahlah aku saja, kata Allah. Ya. Wa ani'buduni. Apa arti menyembah kepadaku? Ya. Hadduni, wahiduni wa ati'uni. Menyembah kepada Allah itu yaitu dengan cara apa? Mengesakanku dan mentaati perintahku, mentaatiku. Ya, mengesakan aku dan mentaati aku, itu ibadah kepada Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah itu harus ada di dalam diri kita bahwa Tuhan itu hanya Allah, bahwa Allah itu esa, satu-satunya Tuhan, tidak ada lagi yang lain. Itu pertama. Jangan kita sholat tapi pikirannya kemana? Ke Tuhan yang lain gitu. Atau kita berbuat kebaikan itu atas nama, bukan atas nama Tuhan, atas nama Allah. Bukan bismillah, tapi atas nama yang lainnya. Nah, kalau kita mau beribadah, maka yang pertama kali niat di dalam diri kita hanya ibadah kepada Allah. Hanya Allah Tuhan, Tuhanku, dan aku taat kepadanya. Ya. Sam'an wa ta'atan. Ketika mendengar perintah Allah, maka aku taat kepadamu ya Allah. Siap. Ya, sam'an wa ta'atan, siap. Aku taat kepadamu, gitu ya. Sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taati, gitu. Itu orang mukmin harusnya seperti itu. Jadi setiap ada perintah Allah, kita katakan sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taat. Nah, jangan sampai seperti orang Yahudi atau orang Israel. Bukan sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa asoina. Aku dengar tapi aku tidak mau melakukannya. Asoinya.
asoy, maksiat, tidak taat. Aku dengar tapi aku tidak mau mentaatinya. Itu orang orang Yahudi, orang kafir. Wa ani abuduni, dan sembahlah aku, beribadahlah kepadaku. Sembahlah hanya kepadaku saja. Esakanlah aku dan taatilah aku. Hadza siratum mustaqim. Inilah yang disebut dengan sirat mustaqim. Sirat mustaqim itu apa? Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka. Orang yang diberikan nikmat itu siapa? Siapa orang yang diberikan nikmat oleh Allah dalam hidup ini? Siapa? Orang yang beriman. Orang yang beriman itu siapa aja? Tingkatan yang pertama siapa? Kedua siapa? Tiga siapa? Keempat siapa? Ada kan? Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada was sholihin. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada was sholihin. Orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu mereka adalah pertama para nabi. Walaupun para nabi ada yang disembelih, ada yang digergaji, ada yang ditusuk, ada yang dibunuh, tapi mereka itu adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Ya, nikmat di mana? Nikmat yang kekal nanti di akhirat. Di dunia itu nggak ada yang nikmat. Ya, wa umatti'uhu qalilan. Tapi diberikan nikmat di dunia itu hanya sedikit doang. Ya, sedikit doang. Makanan apa yang kamu sukai? Yang paling kamu sukai apa? Favorit kamu makanan? Indomie. Indomie ya? Ya nggak apa-apa. Itu yang paling favorit, Indomie. Nikmatnya makan Indomie berapa biji? Berapa bungkus? 10 kuat kamu makan? 10 kuat? Kuat? Nggak mabok tuh 10? Mabok nggak? Kuat? Kalau kamu dikasih lagi 15 kuat nggak? Kuat nggak? Di sini dulu ada anak yang tiap hari makan Indomie terus atau makan mie ya, makan mie instan. Tiap hari makan mie instan. Taunya apa? Sakit perutnya. Sakit. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit langsung dioperasi. Ternyata apa? Usus buntu. Usus buntu. Setelah diperiksa ternyata di dalam ususnya itu ada apa? Ada mie. Ya. Nah, itu wasilah ya. Wasilah sakitnya itu, sakit usus buntunya itu yaitu karena sering banyak makan mie. Ya. Jadi kenikmatan di dunia itu ya walaupun nikmat 10 bisa dimakan oleh kamu. Tapi hanya sedikit nikmat. Hanya 10. Setelah itu sakit usus buntu. Itu padahal setiap hari hanya 1, 2 gitu, enggak sampai 10. Ya. Tapi kalau kenikmatan di akhirat nanti
Sepanjang kita mau, itu nikmat. Ya, kita seneng Indomie, pengen lagi, sampai selamanya makan Indomie, selagi kamu mau sih, nikmat aja. Nggak ada apanya, nggak ada sakitnya. Itu di surga nanti ya. Nah itu ya. Nah ini jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Diberi nikmat. Tadi apa yang pertama? Para an-nabiyyin, yang kedua as-siddiqin. Siapa as-siddiqin? As-siddiqin. Orang yang terpercaya, orang yang jujur. Di antara orang yang kamu tahu jujur sehingga mendapat lakob jujur itu siapa? Bukan, Nabi Muhammad Al-Amin. Yang mendapat Abu Bakar Siddiq. Ya. Abu Bakar Siddiq. Tapi Nabi Muhammad juga ada julukan Siddiqnya itu Sodiqul Wa'di. Ya, jujur terhadap janjinya. Tidak menepati, itu Nabi Muhammad. Sodiqul Wa'di. Tapi yang betul-betul diberikan selain Nabi Muhammad ya, selain Nabi gitu. Tadi kan Nabi sudah yang pertama. Yang kedua yaitu As-Siddiq. Nah, di antara yang diberikan laqab As-Siddiq itu adalah Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar ini orang yang jujur dan selalu percaya terhadap Allah atau terhadap Rasulullah. Rasulullah malam-malam datang mengatakan bahwa dirinya tadi malam sudah Isra Mi'raj. Ya, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam jangka waktu setengah malam. Abu Bakar percaya nggak? Langsung percaya. Nah itu sebetulnya Siddiq. Abu Jahal percaya nggak? Kagak percaya. Abu Lahab kagak percaya. Abu Sufyan kagak percaya. Nah, ini As-Siddiq ini orang yang beradab pada sirat al-mustaqim. Kemudian yang selanjutnya orang yang diberikan nikmat itu yang berada dalam sirat mustaqim itu siapa lagi? Asyuhada. Asyuhada orang yang diberikan nikmat. Orang yang perang di jalan Allah mati atau terbunuh, maka dia diberikan kenikmatan oleh Allah yang luar biasa. Sakitnya sebentar, penggal sakit, tapi sebentar. Setelah itu langsung diperlihatkan surga yang akan ditempatinya. Iya. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita tidak bisa jadi nabi, tidak bisa jadi as-siddiq, tidak bisa kita jadi syuhada, maka kita jadi apa? Solihin, orang yang soleh. Siapa orang yang soleh itu? Orang yang soleh apa? Orang yang melakukan amal-amal baikan karena Allah, karena iman kepada Allah. Ada nggak orang yang melakukan kebaikan bukan karena iman kepada Allah? Banyak. Orang kafir juga banyak yang berbuat kebaikan, tetapi bukan karena keimanannya kepada Allah, maka itu bukan termasuk amal soleh, tapi amal yang baik aja udah. Amal soleh itu yang akan membuat kita masuk ke dalam surga, itu syaratnya harus dibarengi dengan iman. Maka selalu kata-kata amanu wa amilus sholihat, ya, melakukan amal soleh itu harus didasari dengan iman. Beriman itu harus dibarengi dengan amal soleh, gitu ya. Saya sudah beriman kepada Allah, tapi kamu tidak sholat.
Yang penting aku sudah beriman kepada Allah. Nah, belum. Ya. Tidak cukup hanya beriman saja kamu masuk surga. Tapi harus amal soleh. Oh, saya sudah berbuat kebaikan. Saya sudah beramal soleh. Tapi kamu tidak masuk Islam, tidak beriman kepada Allah. Tapi saya sudah berbuat kebaikan kok. Setiap orang yang berbuat kebaikan pasti akan diganjar oleh Allah di surga nanti. Lah, kamunya tidak beriman, tidak disertai dengan keimanan kepada Allah, yang nggak bisa. Jadi harus amanu wa amilus sholihat, ya, gitu ya. Oleh karena itu maka setiap kamu mau berbuat kebaikan, kamu dimulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak membaca Bismillah, bisa jadi abtok, kata Rasulullah. Ya. Abtok. Ya. Siapa yang berbuat kebaikan tanpa diniat atau dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtok, maka amalnya itu akan terputus. Terputus dengan apa? Dengan Rahman Ar-Rahim, dengan rahmat Allah di dunia dan akhirat. Rahmat Allah di dunianya dapat gaji, ya, rahmat Allah di akhiratnya Ar-Rahim, dapat surga. Nah, kalau tidak baca bismillah, dapat gajinya di dunia saja, tapi surganya tidak dapat. Paham? Jadi jangan lupa baca bismillah, supaya rahmatnya itu dunia dan akhirat. Nah, kamu mau kerja baca bismillah, baca Al-Quran baca bismillah, mau ke mana saja berbuat kebaikan baca bismillah, supaya jadi amal soleh, supaya kamu menjadi orang yang soleh. Ya. Kita teruskan. Ada sirat mustaqim. Jadi jalan yang lurus itu apa? Jalan yang lurus, pertama, alla ta'budus syaitan, tidak menyembah atau mengikuti setan. Yang kedua, ya, wa ani'buduni, ya, menyembah, beribadah hanya kepada aku, kepada Allah saja. Itu jalan yang lurus. Kalau ada orang yang menyembahnya kepada selain Allah, berada pada jalan yang lurus enggak? Enggak. Ya. Kalau ada orang yang mengikuti setan, berada pada jalan yang lurus enggak? Enggak. Itu sudah bengkok. Ya. Jadi jalan yang lurus itu tidak taat kepada setan atau tidak mengikuti setan, dan hanya menyembah kepada Allah saja. Ya, oke. Paham? Nah. Ayat selanjutnya, walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Walaqad, nah ini siapa nih? Ini setan. Walaqad adalla minkum, dan sungguh setan itu adalla minkum jibillan katsira, telah menyesatkan darimu, ya, orang-orang banyak. Setan itu telah banyak menyesatkan manusia. Setan itu telah menyesatkan manusia yang banyak. Artinya apa? Banyak manusia yang disesatkan oleh setan. Banyak, bukan sedikitnya. Tapi kalau orang yang beriman itu qalilum min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Wa qalilum minhum
yu'minun, sedikit yang beriman. Ya. Tetapi ini yang disesatkan oleh setan itu banyak. Jibilan katsira. Artinya lebih banyak manusia yang tidak disesatkan oleh setan atau yang disesatkan oleh setan? Lebih banyak yang disesatkan oleh setan. Ya. Nabi Adam aja, manusia pertama, tergoda nggak oleh iblis? Tergoda kan? Sampai dia harus turun ke dunia ini. Kan? Kemudian anaknya Qabil dan Habil. Siapa yang membunuh? Qabil. Qabil membunuh Habil. Tergoda oleh iblis, setan. Membunuh adiknya sendiri. Tuh. Terus zamannya Nabi Nuh, banyak enggak yang tergoda setan? Banyak sekali itu. Berapa ribu ditenggelamkan. Hah? Yang diselamatkan oleh Allah dalam kapal Nabi Nuh hanya berapa orang? 40 Pak? Pasangannya 80. Na'udzubillahi min ya Allah. Kita selalu tergoda lagi ya oleh setan itu. Maka kita harus selalu terus bertaubat, selalu terus istighfar, dan selalu kita memohon perlindungan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Adzalla minkum jibilan katsira. Ya. Kata jibil itu jama dari jabilun. Ya. Jabilun kakodim, seperti kata kodimun. Kodim artinya lama. Jibilun artinya ya makhluk, makhluk manusia tentunya. Wa fi qiraatin bidummil ba. Ya. Ada bacaan yang mendomahkan ba. Jadi bukan jibilan tetapi jibulan. Kamu boleh baca jibulan. Jibulan katsira. Ya, jibulan. Itu bisa dibaca begitu. Tapi kita bacanya jibilan karena Asim itu Imam Asim mengatakannya jibilan atau bacaannya jibilan. Afalam takunu ta'qilun. Afalam takunu ta'qilun. Maka apakah kamu atau kenapa kamu tidak berpikir? Apa kamu tidak berpikir? Ya. Kamu tahu bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Musuh yang nyata bagi kamu. Tapi kebanyakan di antara kamu kenapa banyak yang tergoda olehnya? Ya. Itu. Kenapa kebanyakan dari kamu tergoda oleh setan? Ini pertanyaan dari Allah. Kenapa ya? Disebutkan juga bahwa godaan setan itu lemah, dhaif. Kaidus syaitani dhaifun. Ya. Inna kaida syaiton dhaifun. Sesungguhnya tipu daya setan itu sebetulnya lemah. Ya. Setan itu lemah sebetulnya. Yang tipu daya yang kuat itu siapa? Wanita. Mana ayatnya? Inna kaidahunna azim. Kata Allah. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu gede, azim. Bukan gede besar lagi tapi gede, agung. Ya. Itu tipuan perempuan ya. Ya.
Nah ini. Udah tahu minum minuman keras itu membuat kamu mabok, rusak saraf-sarafmu, tapi tetap aja kamu minum. Gitu ya. Udah tahu korupsi itu dosa. Ya. Korupsi itu dosa, membuat hidup tidak berkah. Tapi tetap aja kamu korupsi. Ini afala ta'qilun. Afalam takunu ta'qilun. Kalau kamu tidak berpikir. Nah itu ya. Adawatuhu wa idlaluhu aw ma halla bihim minal adab fatu'minuna wa yuqalu lahum fil akhirah ya. Nah, jadi memang permusuhan setan dan penyesatan setan itu membuat kamu itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jadi banyak orang yang akan mendapatkan adab Allah karena tergoda oleh setan. Tapi apakah setannya juga masuk neraka enggak? Setan masuk neraka enggak? Kalau ada ujian di sekolah, anak SMA ujian, kelas berapa? 12. Ujian tafsir. Ini ustadz yang nguji, kemudian kamu yang diuji. Kemudian ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Apakah ustadz lulus apa tidak lulus? Apakah ustadz lulus apa tidak lulus? Apakah setan masuk neraka apa tidak? Setan itu hanya yang menguji. Setan itu hanya yang menguji. Kecuali orang yang sudah jadi setan pasti akan masuk neraka. Tapi setannya sendiri itu dia hanya nguji doang. Nguji kamu. Enggak usah sholat. Capek sholat itu. Itu hanya ngomong gitu doang setan itu. Udah nggak usah sholat, ya kan? Kata setan ketika orang-orang yang di neraka itu mengatakan saya ini masuk ke dalam neraka karena digoda oleh setan tuh setannya. Kata setan, lo mau gue goda? Kenapa kamu mau? Saya mah kan hanya goda doang, disuruh oleh Allah untuk menggoda kamu, untuk menguji kamu. Aku juga takut sama Allah, kan begitu. Kamu ujian di SMA nggak lulus, ya. Saya nggak lulus tuh karena pengujinya yang galak. Kata penguji, lalu ya harusnya yang nggak lulus itu penguji. Aneh kan? Ya saya mah hanya nguji doang sama kamu. Ya. Kamunya ngejawab atau tidak itu terserah kepada kamu. Kamunya bisa ngejawab atau tidak bisa ngejawab ya kamu sendiri. Belajar apa kagak? Ya. Nah, jadi ini sesuatu yang aneh gitu. Manusia itu aneh. Padahal udah tahu setan itu musuh, tetapi diikuti terus. Afalam takunu ta'qilun, apa kamu tidak punya otak apa? Gitu ya. Apa enggak kamu pakai otakmu? Padahal Allah sudah memberikan akal. Ya itu. Ini pertanyaan sama kamu. Kalau kamu berbuat keburukan, ngikutin setan,
Ini dipertanyakan. Udah tahu setan itu musuh, kamu ikutin. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Hadhihi inilah jahannam, neraka jahannam. Allati yang kuntum tu'adun. Kamu semuanya disediakan. Ya, tu'adun. Yang kamu disediakan untuk neraka jahannam. Jadi neraka jahanam itu disediakan untuk siapa? Ya untuk orang-orang yang kafir itu. Ya. Untuk kamu orang-orang yang kafir. Kenapa tidak beriman kepada Allah? Kenapa ngikutin setan? Maka kamu tempatnya adalah neraka jahanam. Neraka jahanam itu neraka apa? Neraka tingkat 1 yang paling tinggi, nomor wahid. Ya, neraka nomor wahid itu namanya neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Orang yang beriman ada yang masuk ke neraka jahanam enggak? Orang yang beriman? Ya enggak ada lah. Orang yang beriman tidak akan ada yang masuk neraka jahanam. Karena beriman. Kalau ada yang masuk neraka, mungkin neraka-neraka yang kecil boleh jadi ya. Orang yang beriman. Lain lagi dengan orang munafik. Orang munafik itu orang beriman bukan? Halo? Orang munafik itu orang mukmin bukan? Orang munafik orang mukmin bukan? Bukan. Orang apa? Orang munafik itu orang mukmin bukan? Bukan. Kenapa? Jadi orang apa orang munafik itu? Orang yang berada di antara beriman atau kafir. Iman enggak, kafir juga tidak. Ya. Ketika dia beriman maka dia orang yang beriman. Ketika dia berbuat kekufuran maka dia orang kafir. Ini yang mana ini? Ya. Jadi jiwanya itu tidak bisa satu. Dia mendua selalu. Iman kafir. Mana yang enak aja. Kalau yang enaknya itu berbuat kekufuran dia berbuat kekufuran. Kalau yang enaknya itu bersama dengan orang yang beriman ya dia melakukan seperti orang yang beriman lakukan, sholat apa sama, ikut sholat juga dan sebagainya. Tapi hanya ikut-ikutan doang, supaya mendapatkan sembako umpamanya atau dan sebagainya. Itu ya. Nah, orang yang munafik, yang benar-benar munafik, orang yang benar-benar munafik itu sudah sebutannya itu kafir, bahkan kufar. Ya. Maka Allah perintahkan jahidil kuffar wal munafikin. Perangilah orang-orang kafir yang jahat dan orang-orang munafik yang geludogan gitu. Munafik yang geledegan. Itu disamakan. Ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling aspal, yang paling paling rendah. Maksud paling rendah itu paling apa? Iya, paling. Kalau orang mah enggak. Ya, artinya paling hina ya. Orang munafik yang benar-benar munafik itu berada di neraka yang paling hina, paling aspal. Ya. Maka jangan jadi orang munafik. Kita tidak akan jadi munafik. Tetapi pernah menjadi orang yang berbuat kemunafikan. Ciri dari orang munafik apa?
3 kan? Salasun. Ida hadasa kadzaba, kalau ngomong bohong. Pernah nggak kamu ngomong bohong? Pernah nggak? Pernah kan? Berarti kamu pernah berbuat kemunafikan, tapi kamu bukan orang munafik. Nah, kecuali kalau kamu bohong terus setiap saat, itu sudah jadi munafik beneran tuh. Tapi kalau hanya sekali, 2 kali, ya kamu pernah berbuat kemunafikan. Supaya kemunafikannya hilang pakai apa? Ya bertaubatlah, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nah, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji jalir. Wa idza apalagi satunya? Wa idza tumina khana, ketika dipercaya dia berkhianat. Itu ya. Itu munafik. Jadi setiap ngomong bohong, setiap berjanji jalir, setiap apalagi dipercaya khianat. Ini munafik. Setiap munafik. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Tadi sudah disebutkan hadis jahannamul lati kuntum tu'adun, ini neraka jahanam tempatmu. Maka Allah merintahkan islauhal yauma bima kuntum takfurun. Masuklah hari ini, hari kiamat, ke dalam neraka jahanam itu karena kekufuran kamu, karena kamu telah kafir, telah berbuat kekufuran. Bima kuntum takfurun, ya, karena perbuatan kafir kamu. Orang kafir kalau dia di dunianya bertobat, masuk neraka enggak? Neraka jahanam enggak? Nah, kalau udah bertobat mah enggak lah, ya kan? Kalau bertobat. Kalau tidak bertobat ya iya. Kalau tidak bertobat. Batas tobat itu sampai kapan? Sampai napas di tenggorokan. Kalau sudah yugorgir di tenggorokan itu sudah tidak diterima tobatnya. Contohnya siapa? Yang ketika sudah ada di tenggorokan baru dia bertobat, siapa? Siapa itu? Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu ketika ditenggelamkan ke dalam lautan, itu dia minta tolong nggak? Sama siapa? Sama Allah? Enggak. Dia 70 kali minta tolongnya sama siapa? Sama Nabi Musa. Musa tolong sampai 70 kali. Ditolongin gak sama Nabi Musa? Enggak, aku tolong kamu. Kamu sudah musyrik, kamu sudah kafir. Enggak ditolong. Allah datang kepada Nabi Musa. Musa, dia minta tolong. Sudah 70 kali minta tolong. Ya. Kenapa kamu tidak tolong? Ya, dia sudah melanggar, sudah tidak beriman, sudah kafir, sudah musyrik. Kata Allah, seandainya Fir'aun ketika tenggelam itu minta tolongnya sama aku sekali aja, aku tolong. Sayangnya minta tolongnya sama Nabi Musa. Ya, diampuni oleh Allah kalau dia pas ketika tenggelam sebelum ditenggorokan ya, minta tolongnya itu ya Allah tolong. Sekali aja dia ditolong oleh Allah, diampuni. Tapi karena minta tolongnya sama siapa? Sama Nabi Musa, maka
tidak ditolong. Dia sadar ketika sudah di tenggorokan. Tuhan saya itu Tuhannya Bani Israel, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah di tenggorokan. Ya. Udah di tenggorokan. Nggak bisa. Akhirnya kamu nanti dijadikan sebagai apa? Sebagai contoh. Aku selamatkan badanmu saja. Ya, sehingga badannya sampai sekarang nggak rusak. Tetapi ini untuk contoh bagi orang-orang setelah kamu. Jadi orang-orang setelah kamu sampai hari kiamat itu akan menyaksikan, lah ini Fir'aun yang dulunya menganggap sebagai raja kayak begitu, ya udah nggak bisa apa-apa. Nah itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Oh ya, waktunya habis ya. Kita teruskan di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bimurad wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.